sapi itu ibaratnya manusia mas. Pernah saya itu kayak kasar ke sapi, dan yang diberikan ke sapi juga berbalik apa yang kita berikan. Oke. Saya Pertumbuhannya lambat atau gimana itu? bisa pertumbuhannya lambat atau bahkan sama sekali nggak bertambah. Saya pernah itu dulu 6 bulan pelihara sapi, 10 kilo pun nggak bertambah. Jadi, kita sebagai peternak atau yang tiap hari memelihara itu harus punya chemistry terhadap sapi. Iya sih. Jadi harus hafal karakternya ini, si sapi A gini, sapi B gini, kita harus bisa menguasai untuk karakternya itu. Kalau kontes sapi kontes itu pada akhirnya tetap kembali ke sapi untuk pedaging mas. Jadi emasnya itu cuma beberapa saat, tapi kalau udah montok nanti ya daging. Iya. Oh gitu. Misal nih sudah bisa nambah bobotnya atau sudah ada trouble di kaki atau apa itu, ya sudah nanti kembali ke untuk korban. Ya tips Ini sapi pertama itu kaki-kaki. Kaki kokoh. Kaki-kaki harus kokoh. Nggak boleh miring, nggak boleh megar, nggak boleh, istilahnya tuh kukunya juga nggak boleh terlalu panjang. Kalau kuku terlalu panjang nanti kita PR motong itu juga butuh biaya. Terus dari warna kalau saya. Oke, gimana tuh? Warna itu harus kayak yang ini mas, nih. Oke. Warnanya itu harus kayak basah itu loh mas, merahnya merah basah. Oh iya. Kalau penyakit sapi itu yang terjadi itu apa biasanya? Yang terjadi untuk saat ini kondisi cuaca musim hujan itu saluran pencernaan meliputi dari indigesti, hiperasidosis atau masuknya ke GOM. Selamat datang di Jogja Live Serawung. Kalau kamu hari-hari ini kepikiran capek banget buat kerja kantoran, kepikiran mau tinggal di desa aja sambil beternak sapi, hari ini aku akan ngajak kamu belajar tentang beberapa langkah dasar beternak sapi. Bagaimana cara memulainya? Sapi apa yang cocok buat kamu ternakin? Bagaimana cara merawat kesehatannya? Bagaimana cara memberinya makan? Hingga bagaimana cara mengelola limbahnya? Kali ini aku lagi ada di Joyun Farm dan aku ketemu dengan Mas Yunahar, founder dari Joyun Farm. Joyun Farm itu sebenarnya awalnya itu tahun sekitar 2014-an mas. 2014 itu di bidang sebenarnya di ini apa namanya? Burung. Oh malah burung. Peternak Jawa sama jalak Bali. Tapi seiring berjalannya waktu terus kita merambah ke ruminansia domba baru sapi. Itu awalnya tuh karena tertarik buat wah Idul Fitri nih kita bisnis domba dulu. Atau enggak, masnya emang suka binatang gitu? Iya, awalnya memang dasarnya memang senang dulu mas. Senang dulu, karena enggak mulus mas. Oh iya? Iya, kemarin habis ada yang mati juga. Tapi bobot 600-an mas. Oke. Oh iya yang di video itu ya. Dukanya ada juga, jadi enggak mulus gitu. Enggak ada yang langsung mulus. Tetap ada naik turun. Jadi itu harus suka dulu. Dari domba itu berapa bulan terus main ke sapi mas? Bareng sih mas. Tapi duluan domba itu cuma selang sebulan 2 bulan gitu. Terus langsung sapi. Susahnya apa mas? Susahnya di awal tuh cari pasarannya mas. Pasarnya. Oke. Tuh kalau peliharanya mungkin semua orang bisa ya. Cuman kalau jualnya itu yang agak susah. Apalagi sapi-sapi besar, domba-domba besar. Nggak bisa ya mas? Misalnya mengandalkan cuman Idul Fitri doang itu buat bisnis bisa, kurang ya? Bisa sih mas, tapi memang lebarannya peternak itu di Idul Adha tuh mas, gitu. Jadi kita lebarannya peternak tuh di situ sebenarnya. Kalau harian ya bisa aja, tapi kan marginnya keuntungannya itu nggak besar mas. Nggak besar. Dia cuma sekedar untuk apa namanya, untuk harian bisa aja, tapi kan kita harus sering ke pasar, keliling gitu. Tapi masnya juga itu? Dari Ya, teman-teman? iya, Oh ya, ke pasar-pasar gitu ya? Gitu ya. Kadang ke pasar, kadang ke petani-petani itu mas, kita keliling. Oh iya? Kalau cita-cita kami yang di sini kan memang mensejahterakan petani mas. Maksudnya kita mungkin punya linknya untuk jual, tapi petani kan nggak semua petani besar mas. Nah kita ngambilnya dari mereka, jadi ya rata-rata sapi dari sini tuh cuman
berasal dari area sini mas, petani lokal sini. Berarti dari Joyun Farm tuh ambil dari petani, dikembangkan di sini, terus baru dijual ya? Itu ya. Itu usia berapa sih? Mulai usia berapa sih ngambil dari petaninya itu? 1,5 tahun mas. 1,5 tahun. Rata-rata. Tapi emang usianya segitu ya? Idealnya. Idealnya. Jadi tidak terlalu lama kita pelihara. Udah nanti pas hari raya juga udah memenuhi syarat. Kalau strategi jualannya selain di pasar-pasar emang lewat sosmed kayak gitu? Media ramai. Lebih ramai itu ya? Ramai ya, ramai. Jadi memang, nah itu mau dinaikin tuh mas, kalau mau diambil itu. Ya. Mau dinaikin itu, tapi ya. Ambil aja. Oh, yes. Kepala nih. Ya. Pulang ke United Farm, ada satu. Ya ini usia berapa itu mas? Ini kurang lebih 3,5 tahun mas. 3,5 tahun. Iya. Kurang lebih ya, 3 sampai 3,5 tahun. Dengan bobot 1,1 ton. Iya, 1,1 abu. Tapi kalau kayak gitu biasanya mending buat festival atau buat daging saja? Kalau kontes itu pada akhirnya tetap kembali ke sapinya untuk pedaging mas. Oh. Jadi emasnya itu cuma beberapa saat, tapi kalau udah mentok nanti ya Daging. iya. Oh gitu. Misal nih sudah bisa nambah bobotnya atau sudah ada trouble di kaki atau apa itu, ya sudah nanti kembali ke untuk kurban. Kalau di kaki itu maksudnya gimana? Dia nggak bisa berdiri, Nggak Pak? kuat mas. Oh gitu. Kuat Bobotnya. badan, gitu. Asalnya gitu. Kalau ada juga yang kasusnya kayak gitu. Dan itu. Ini lagi dinego sama bapaknya itu. Oh ya. Dari Wonosobo Sampai berapa ini bisa sepil nggak mas? udah 100 up ini. 100 apa ya? Dari United Farm. Oh. Beliau memang cari untuk unggas dulu. Oke. Karena kalau untuk pedagangan sasarannya beda nanti. Nanti ya. Oke. Tapi bisa nggak sih mas? Misalnya dia beli di harga kontes tuh 100 gitu kan. Tapi ketika udah masa preminya turun harga juga. Atau enggak? Enggak juga turun tapi ya enggak signifikan mas. Tapi kan sasarannya yang kelas menengah ke atas. Contohnya ini misal artis-artis gitu. Ini merawatnya dari usia berapa bulan mas terus? Merawatnya datang ke sini kurang lebih di usia 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun. Kemudian di sini alhamdulillah juga untuk pakan tercukupi, dan juga yang paling utama itu kita juga di kesehatan mas. Dari kesehatan itu kan dari banyak faktor, bisa dari kebersihan kandang itu yang paling utama. Terus untuk pemberian obat cacing, vitamin, alhamdulillah kita juga rutin. Dan insya Allah kalau sapi itu dirawat dengan sepenuh hati, insya Allah sapi akan memberikan timbal balik yang positif kepada kita. Ngefek banget ya itu mas? Ya, sangat ngefek mas. Jadi sapi itu ibaratnya manusia mas. Pernah saya itu kayak kasar ke sapi, dan yang diberikan ke sapi juga berbalik apa yang kita berikan. Oke. Saya Pertumbuhannya lambat atau gimana itu? bisa pertumbuhannya lambat atau bahkan sama sekali nggak bertambah. Saya pernah itu dulu 6 bulan pelihara sapi, 10 kilo pun nggak bertambah. Repotnya di situ ya. Ya repotnya dulu. Jadi kita sebagai peternak atau yang tiap hari memelihara itu harus punya chemistry terhadap sapi. Iya sih. Dia harus hafal karakternya ini, si sapi A gini, sapi B gini, kita harus bisa menguasai untuk karakternya itu. Tapi kalau pas dinaikin kayak gini mas, itu ada nggak sih sapi yang kayak marah Yang atau? bentak, ada, Mas. Ada ya? Yang itu sapinya pun masih di sini, Yang mana? yang putih itu. Oh, Itu kalau dinaik dulu nggak mau. itu ya. Yang PO ya? Yang PO. PO. Oh, Memang karakternya dia nggak mau untuk. nggak mau. Tapi emang masterpiece-nya paling gede ini ya mas? Iya Mas. Heeh. Driver yang di Arsenal Limpo ini sama. Yang itu. Oh itu ya. Ya bobotnya imbang-imbangan, dan untuk si Sakti Wibowo ini usianya 1 tahun lebih muda. Oh ya, boleh lihat itu ya? Mas? Sakti apa namanya tadi? Sakti Wibowo. Sakti Wibowo. Salah ada namanya. Jadi setiap sapi kami kasih nama mas di sini. Oke. Coba mas, namanya siapa aja mas?
Yang oke. Sekti Wibowo. Heeh. Terus sebelahnya Artosuro. Aku saya Kemudian- takdirin dulu. Nah, Oke, Artosuro. aku suruh. Yang sebelahnya itu si Ipin. Karena gundul nggak punya lampu, kita kasih nama Ipin. Saya kira dari Malaysia. Enggak. Terus yang paling ujung yang dipandang pakai rantai itu namanya Joko Sembodo. Itu kenapa pakai nanti, Mas? Karena dia itu karakternya suka gigitin talinya mas. Sampai Oh, iya. kalau belum putus nggak digigit, atau udah putus nggak digigit lagi. Jadi kami ganti pakai rantai. Pakai nanti. Kalau di Giant Farm ini, dia menjaga kesehatan hewan ternaknya itu seperti apa sih? Itu yang pertama pagi itu sapi dikasih makan, kemudian setelah dikasih makan dibersihkan untuk kotoran yang ada di kandang. Kemudian sapi wajib mandi dalam keadaan apapun, maksudnya dalam cuaca apapun, misal hujan atau hujan, kita tetap memandikan sapi agar dari kebersihan dan kesehatan sapinya terjaga. Gitu. Kalau dari Mas, limbah ini buangnya kemana, Mas? Oke, untuk limbah padat, jadi kita pisahkan mas antara limbah padat dan limbah cair. Karena kalau tercampur antara limbah padat dan limbah cair, itu membuat amoniak yang ada di kotoran itu meningkat, kemudian mengakibatkan bau. Nah, untuk kotorannya itu dibuang di belakang kandang, dan untuk limbah cairnya kita buatkan kolam resapan kurang lebih 50 meter dari kandang sini. Itu kalau misalnya langsung menyerap, dibuang gitu aja nggak boleh, Mas? Kenapa itu, Mas? Kalau langsung ke sungai mas, bisa langsung ke sungai itu, kalau di sini nggak jadi masalah mas, tapi yang akan menimbulkan masalah di bagian hilirnya. Oh Di iya, bawahnya betul. pasti akan berdampak. Terutama kan di sini ada yang di kanan kiri sungai itu terdapat sumur-sumur untuk konsumsi kan. Iya, kasihan iya. juga kalau terkontaminasi dari limbah cair kandang seperti itu mas. Susah nggak sih cari pakannya? Atau Kalau semuanya beli? untuk- Ada ngarit nggak sih? ada ngarit ya. Ada lahan sendiri buat stok hijauan, dan untuk pakan yang fabrikasi atau dibuat di pabrik itu ada kayak konsentrat, kayak brand Polar itu kita ambil dari pabrik. Komboran Mas ya? Iya, buat komburannya kita ambil dari pabrik. Lewat. Kali bagolnya mas malah. Bukan percaya balik. Pilih gitu. Tapi dapat cetak. Oke, cetak nek niku A1 cetak. Sini tarik tadi, kenapa itu Mas? Kulit mas. Itu apa sih? Kulit ya. Ini masih, Tandanya masih bisa melar lagi. masih bisa. Oh gitu. Bisa isi dagingnya. Gitu. Oh iya. Nek padet berarti nggak bisa udah. Kita susah gitu. Udah. Oh iya. Kayak. Ha-ha. Oh cara milihnya gitu ya? Tapi kalau yang nggak atas bukan di sini, tapi di belakang. Ke belakang. Nah, gitu. Oke. Ini mas. Ha-ha. Sama apa nih? Ini kesayangan anak saya sebetulnya. 2 tahun ya Mas ngikut di sini ya? Ini 1 tahun lebih lah, 1 tahunan mas. Oh ya. Dari bobot berapa sampai berapa itu Mas? Dulu Pertama kali datang 800-an mas. 800. Oh 8 sekian. Tapi kalau dari 800 sampai 1,1 itu dalam waktu 2 tahun tuh udah oke itu. Ya kalau sapi ini kan cross putih ya mas. Kalau sapi PO atau Brahman itu memang nggak secepat kalau sapi merah. Lambat. Dia pertumbuhannya memang nggak sekencang sapi merah. Sapi merah itu ya bisa simeta, bisa limosin gitu. Berarti ini bisnis sapi emang harus tahu perhitungannya ya. Misal ini sapi apa, Harus udah bisa, mentok Mas. belum? Oh, ini sapi bisa bertambah cepet apa enggak? Saya pernah mas pelihara 9 bulan tuh bobot nggak naik. Oh, rugi pakan ya? Iya rugi pakan, rugi tenaga itu nyata mas. Dulu saya mah itu mas, mosok sih? Kok iso? Iya, Oke. tapi dipelihara 9 bulan nggak naik-naik. Saya buktiin sendiri, karena saya mah itu mungkin Tuhan Buka jalan. akhirnya ya sudah memang ada gitu. Jadi ya harus pinter-pinter. Nek tips buat yang mau pelihara sapi, mendingan sapi apa sih yang cepat pertumbuhannya mas? Sapi merah itu mas, Sapi limosin atau yang merah tuh kayak gimana? cepu. Oh yang gede itu ya? Yang itu paling ujung itu atau yang hitam kayak gitu itu angus. Angus apa? Dulu ibunya angus. Tuh. Itu sama yang kayak di bengkel sapi enggak sih mas? Yang hitam itu? Gimana? Yang bengkel sapi, tahu nggak? Yang di Sleman? Ngerti, Mas. Yang satu anu. Kalau ini kan angus, tapi ada hitam yang kayak gini ini bukan angus mas. Ini cross ini. Cross. Silangan sudah. Limosin sama angus tapi di cross itu loh mas. Gitu. Yang penting kalau
tips milih sapi ini ya mas. Oke, ya tips. Tips milih sapi pertama itu kaki-kaki. Oke. Kaki kokoh. Kaki-kaki harus kokoh. Nggak boleh miring, nggak boleh megar, nggak boleh, istilahnya tuh kukunya juga nggak boleh terlalu panjang. Kalau kuku terlalu panjang nanti kita PR motong itu juga butuh biaya. Pakai alat kayak gitu loh mas, itu yang oranye itu. Oh iya. Untuk motong Motong itu. Nah, itu kalau kita manggil orang datang gitu bayar lagi. Kayak mahal. 300 mas. 300. Oh. Itu terus dari warna kalau saya. Oke, gimana tuh? Warna itu harus kayak yang ini ya mas, nih. Oke. Warnanya itu harus kayak basah itu loh mas. Merahnya merah basah. Oh iya. Ini ya. Oh iya. Ini dulu datangnya nggak gini mas. Oh. Datangnya mirip-mirip gini loh. Kayak pucet ya? Tapi mungkin ya ini karena pengerawatan, pakan juga ngaruh mas. Pakan, nutrisi gitu juga ngaruh. Akhirnya jadi warna merah. Dulu datangnya itu kayak yang gede itu. Nih kayak yang gede. Kuning apa? Merahnya merah kuning gitu loh mas. Oh iya. Tapi ini merah kuning bisa gede mas? Ini jenis mas. Oh jenis. Ini si metal, kalau itu kan limosin. Oke. Menarik ya. Ini P2 1,1 ya. Ini asli peranakan petani di kampung sini mas. Sini. Karena kita udah berjalan nih. Kadang tuh malah ditawarin. Ditawarin. Iya. Lalu kita cek kalau kita bisa istilahnya tuh sapinya dengan harganya itu sesuai, kita bisa membesarkan lagi atau menjual lagi ya kita ambil. Oh iya. Kalau enggak ya paling cuma dibantu kita tawarkan. Berarti di sini tuh emang ada cek kesehatan satwanya, timnya gitu ada. Ada tim dokternya, ada ini Pak ya, Haji tadi itu ya. yang pakai baju kuning tuh. Tadi kesini mas. Oh iya. Itu memang khusus. Saya percaya sama beliau jadi sering ngecek sini ya entah cuman pengecekan biasa, nanti suntik vitamin, obat cacing. Mas kalau misalnya buka peternakan sapi gitu harus banyak atau 1-2 tuh sebenarnya udah menguntungkan sih mas? Kan ada yang bilang dulu, tapi peternakan itu sih kambing. Mas nek ngingu sithik iki ora untung ya. Kowe nek ngingu langsung saya ngomong wah modalnya. Nah, kalau sapi gimana mas? Kalau sapi itu tergantung tujuannya. Tujuannya apakah breeding, apakah pengemukan. Nah kalau misal breeding ya bisa nyoba satu dulu. Kalau breeding kan memang prosesnya lama ya mas, lebih lama. Kalau pengemukan prosesnya kita cepat. Tapi biaya operasionalnya tinggi mas untuk pakan. Yang besar gini sehari bisa 60-70 ribu. Oh ya? Sebulan udah berapa sapi kan mas? Berarti tuh yang masnya bilang berapa tadi? 6 bulan nggak tambah bobot tuh ngeluh juga ya? Mas. Ngeluh karena itu ketolong kejualnya pas korban biasa, jadi ya naik ya. Mending lah, nggak terlalu rugi banget. Tapi untuk pakan ngaret atau? Kalau rumput kita punya bank pakan sendiri mas. Oh punya. Bank pakan tuh wajib. Tujuan rumput itu wajib. Kalau nggak punya ya kita operasional membengkak mas, harus beli toh. Nah, kami itu punya 3 titik mas. 3 titik itu masing-masing ada yang 4.000 meter, 2.000 meter, 1.000 meter. Gitu. Nanti gantian kita manajemen rumputnya itu gantian. Jadi rumputnya apa mas? Atau sama aja? Pakainya pakcong kita. Oh pakcong, oke. Pakcong sama odot. Itu. Ya kalau pengemukan lebih menguntungkan, tapi ya itu operasionalnya tinggi. Tapi kalau misalnya kayak kandang mas, kandang lantai sama kandang tanah tuh ngefek banget. Oh itu ya ngaruh juga mas. Kalau kandang tanah itu kan sulit untuk dibersihkan toh mas. Nah itu nanti buat pertumbuhan juga kurang bagus. Kalau yang bagus ya kayak gini dikasih karpet. Oh malah karpet. Bedanya yang apa jenenge? Langsung lantai biasa sama kasih karpet apa sih? Kalau pakai karpet tuh nanti kuku sama kakinya lebih aman mas. Oh iya. Kalau cuma lantai kan dia keras. Oh iya. Oh iya. Sama dia apa namanya istilahnya apa mas? Jalmo itu. Oh iya betul. Bengkok gitu loh mas. Kalau untuk bobot-bobot besar nggak kuat itu nanti. Oh iya sih. Gitu mas. Resiko pincang, resiko sakit-sakitan nanti kaki. Gitu mas. Jadi ya tinggal menyesuaikan mau yang operasionalnya sedikit ya breeding lah gitu. Kalau operasionalnya banyak ya pengemukan harus siap di operasional. Operasional ya. Ngaritnya tembun di pak?
daerah Lem Bengkung. Bengkung. Ya berpapan itu kan ada, Oh. ada berpapan Nggih. di sebelah berpapan. Ini dari mana Mas? Kula sewon, Pak. Oh, Sewa. Nggih, cerak nggih. Nek sing wedok ngeten iki, kan Pak, napa jenenge? Makane lebih kathah napa mboten? Napa sami mawon? Setri ini pasah. Apa, Pak? Pasah. Oh, kathah. Lebih kasah. Oke. Lain daripada yang laki-laki. Sonten nggih. Ah. Nek pakane full ngarit saged mboten to, Pak, nek sapi niku, Pak? Jadi Nek le makani full napa jenenge? Suket saged mboten to? takut. Saged nggih, tetep. Oh, Nenggi bobot anu Pak. mboten nggih. Tirang. Gemuk tapi bobotnya kurang lah. Oh, nggih. Cuman Pakane ngeten tok. Oh. Berarti cuman nggih ngono nggih babon mawon nggih misale nggih anakan cukup nggih. nggih. Makanannya keluar. Nggih. Oh, Jadi bobotnya nanti cepat tumbuh. Banyak. nggih. Nek Bapak ten ngomah nggih ten sapi. Dan Ten ngomah nggih ten sapi. ini Niki tok. Iya. Oh. Breeding nggih Bapak khusus. Napa gadah sik pembesaran Bapak? boten. Mboten gadah. Namun di peranaan. Oh, peranaan mawon. Nggih. Niki pun umur pinten Pak anake, Pak? Ini nembe kapan dulu? Kapan wulan iki? Sabar, sabar. Berapa Pak? 14 bulan. 14 bulan. 14 bulan belum puel. Oh iya. Masih gigi susu atau belum gigi tetap. Bapak kan setiap hari kontrol kesehatan di sini ya? Ya. Itu apa aja yang dicek Pak? Ya. Kalau setiap harinya? Untuk harian kita sebetulnya nggak tiap hari ya. Jadi di jengkel terutama kalau ada trouble atau ada masalah ya seperti ini contohnya yang kaki ini itu kemarin indigesti itu tanda-tanda mau gejala awal GOM. Oh, sini ya Pak? Nah, yang di mulutnya dia nggak mau makan, nggak mau dikompor. Terus kita lakukan pengecekan dengan suhu tubuh sebetulnya kemarin masih normal, itu kisaran di 39 derajat. Normalnya kan 38 setengah. Nah, jadi masih normal tapi batas atas. Terus kita cek dari mulutnya memang belum ada teropeng atau belum ada luka, tapi dia enggan atau malas untuk makan karena mulut itu sakit awal dari komen. Dari itu kita treatment, kita kasih garam untuk melemahkan lidah. Terus kita pancing, makannya itu kita suapin. Iya. Nah, kita suapin biar mau kepancing makan. Ya alhamdulillahnya di malam harinya udah mau makan sendiri dari kita treatment itu. Kalau penyakit sapi itu yang terjadi itu apa? Biasanya? Yang terjadi untuk saat ini kondisi cuaca musim hujan itu saluran pencernaan meliputi dari indigesti, acidosis atau masuknya ke GOM itu. Seperti GOM itu ya. Atau yang bahasa di medisnya itu kena BEF. Oh. Itu ya rata-rata sering terjadi di farm atau di kandang. Di kandang. Ini yang pernah sakit mana aja Pak? Yang baru ini. Terus sama Gimana? itu yang kecil. Itu yang kecil itu. Ada kurang fit aja, makanya kurang maksimal. Oke. Tapi biasanya tanda-tandanya emang nggak mau makan ya? Oh gitu. Awal mau sakit itu nggak
makan dengan suhu tubuh panas. Tuh, Atau demam. ngeceknya gimana Pak? Kalau sapi itu? Pakai Termometer juga. di mulut. Kalau kita lewatnya Anus, oh gitu. kalau lewat mulut pasti dimakan. Iya, iya sih. Pecah. Kita lewat anus. Yang lainnya alhamdulillah sudah sehat semua dari waktu pengambilan. Pasti sehat ya. Kita kasih vitamin biar tambah fit. Pernah salah makan gitu nggak? Enggak ya, aman ya kalau makan? Aman. Oh. Ini istilahnya udah terancam semua. Iya. Kesalahan makan insya Allah tidak ada. Tidak ya. Gimana? Untuk perawatan ya kita rutinkan di pengobatan cacing. Cacing aja. Itu setiap Obat cacing itu kita kasih nanti diulang tiap 3 bulan sekali. 2 bulan sekali. Untuk obat cacing. Kalau makan itu ada jam-jam tertentu nggak sih Pak? Kalau yang menurut Bapak yang bagian kesehatannya nih? Ya ada, kita tuh langsung itu kita berikan ya sehari 2 kali, pagi sore. Terus Bebas jam ya? bebas. Terus untuk air minum itu ad libitum atau tersedia selalu ada. Oh. Non-stop 24 jam. Iya. air minum. Soalnya itu ya ngelak nggak bisa Ya, diprediksi. Itu ibaratnya seperti kita. Iya. Jadi kalau habis makan mau minum ada. Ada, iya. Nggak mungkin begitu langsung minum dihabisin. Itu nggak mungkin. Sesuai dengan porsi atau kebutuhan ternaknya. Jadi untuk porsi makan, Pak, kalau ini kita pas sore ya kita kasih komboran, terus nanti selang 1 jam baru kasih hijauan. Dan hijauan itu wajib. Kenapa harus selang 1 jam Pak? Biar ini bisa terkondisikan dalam pencernaan atau tercerna. Nanti kalau belum tercerna sempurna, kita kasih makan lagi yang komboran tidak tercerna mengakibatkan asidosis Oh iya. atau indigesti, istilahnya pencernaannya macet. Itu. Jadi kita tunggu biar terproses dulu atau tercerna, baru kita kasih hijauan. Untuk porsi makan biasanya sebetulnya ransumnya itu 10% dari berat badan. Oh berarti emang kalau penimbangannya sih Pak, penambangannya itu berapa bulan sekali? Penimbangan yang bagus ya rutin ini sebulan sekali. Berarti dari itu dasarnya baru kita menentukan pakannya ya, pakan hariannya ya. Jadi Oh. sapi datang ditimbang dengan bobot berapa gitu. Nanti dicek untuk bulan berikutnya ditimbang pertumbuhannya berapa kilo. Dan awal penimbangan tadi untuk menentukan ransum. Langsung, oh ya. Berarti dari awal ya Pak? Ya dari awal iya. datang nanti ditimbang untuk ransumnya. Tapi Pak, kalau misalnya yang kayak di desa itu kan seringkali Kak melihara sapi kayak ngasal ya Pak, bawahnya langsung tanah, langsung itu apa Pak efeknya itu sebenarnya itu? Mungkin karena hanya sampingan ya kalau iya. di desa atau petani langsung itu kan hanya sampingan. Untuk manajemen kesehatan kandang memang kurang diperhatikan. Jadi kan langsung tanah, kotorannya jarang dibuang. Sebetulnya juga agak bagus gitu. Karena dari kesehatannya kurang. Tipsnya buat petani gimana Pak? Minimal gimana? Tipsnya minimal kalau dari kandang tanah itu kotoran dibersihkan paling enggak ya tiap hari atau 2 hari sekali. Ya. Penyakit yang terjadi apa sih biasanya Pak kayak gitu? Itu penyakit ya seperti yang tadi itu rata-rata Tetap itu ya tidak rata-rata. mau makan itu larinya. Tapi kalau kandangnya becek terus jerum itu biasanya bisa menimbulkan kembung. Tuh, kembung. Kembung. Pak katanya di sini dulu pernah ada yang mati ya, belum lama ini ya. Itu apa ya Pak? Ada itu karena kolik, jadi terjadi penambahan nitrogen dalam lambung, terus naik. Asam lambung berarti kayaknya. Ya, tapi nggak asam lambung, nitrogen gas. Oh iya, oke. Terus menyebabkan mendesak organ dalam seperti jantung sama paru-paru. Terus kerja dari jantung sama paru-parunya terhenti, ya mati. Itu bisa tahu nggak Pak? Itu awalnya kenapa? Kok bisa hal kayak gitu? Awalnya malah nggak ada gejala apa-apa ya. Itu mungkin karena dari makan terlalu banyak juga bisa. Awalnya.
terus belum tercerna sempurna. Atau dari ini biasanya rumput muda yang bisa menimbulkan kadar nitrogen tinggi. Oh iya. Itu terjadinya bisa mendadak. Oh mendadak malah. Mendadak, Oh ya. oke. Mendadak. Iya, Kalau sih. seperti itu mendadak. Liatin dulu Pak. Makan. Makan deh guys. Mantap. Mas, kenapa harus beli di sini Mas? Kalau di sini tuh kami merawatnya sepenuh hati, Mas. Terus kualitas pakan juga kami jaga. Jadi nggak cuma asal kita mencari keuntungan aja. Jadi hewan-hewan yang kami rawat di sini tuh pertama kita rawat dengan sepenuh hati. Itu sih yang utama, Mas. Kita harus benar-benar sayang sama hewan itu. Terjamin ya berarti Ya, kesehatannya ya. Kesehatannya. Gitu, Mas. Lokasi di Bandul, Mangunan Blingo Bandul. Oke. Kalau misalnya ada yang beli bisa dikirim-kirim Bisa. area. Jawa masih aman. Jawa, Kalau ya. luar Jawa nanti harus karantina dan sebagainya. Oh gitu ya? Ya. Oh, harusnya. Repotnya di situ. Oke deh. Selama ini Jawa aman. Oke. Siap. Thank you Mas. Oke, Mas. Terima kasih. Besok tambah mermet lagi. Siap. Ini ada yang putih dikeluarin apa? Oh, ada. Kita mau lihat yang putih nih. Ini yang lucu nih guys. Guys, apa nih? Mantap ini. Terus apa? Oh iya, cowok deh. Gede juga sih.